Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Pendidikan Matematika 3 2018. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tugas proyek saya pada mata kuliah Analisis Real dengan dosen pengampu Bu Rusi Ulfa Hasanah MPD. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan teorema 6.2.8 uji turunan pertama untuk ekstrim dan 6.2.9 contoh dan 6.2.10 contoh. 6.2.8 uji turunan pertama untuk ekstrema. Diberikan f yang kontinu pada interval i yang didefinisikan a, b dan c sebagai titik interior i. Asumsikan bahwa f dapat diturunkan pada rentang a, b dan c, d. Maka a, jika terdapat suatu persekitaran c dikurang delta dan c ditambah delta yang merupakan himpunan bagian dari i sedemikian sehingga f aksen x lebih besar sama dengan 0 untuk c dikurang delta lebih kecil x lebih kecil c, dan f aksen x lebih kecil sama dengan 0 untuk c lebih kecil x dan lebih kecil dari c ditambah delta, maka f memiliki maksimum relatif di c. B. Jika terdapat suatu persekitaran c dikurang delta dan c ditambah delta yang merupakan himpunan bagian dari i sedemikian sehingga f aksen x lebih kecil sama dengan 0 untuk c dikurang delta lebih kecil x dan lebih kecil c, dan f aksen x lebih besar sama dengan 0 untuk c lebih kecil x dan lebih kecil dari c ditambah delta, maka f memiliki minimum relatif di c. Pembuktiannya: a. Jika x elemen dari c dikurang delta, c, maka berdasarkan teorema nilai rata-rata terdapat suatu titik cx elemen dari c, dari x, c. Sedemikian sehingga fc dikurang fx sama dengan c dikurang x f aksen cx. Jika f aksen x lebih besar sama dengan 0, maka kita simpulkan bahwa fx lebih kecil sama dengan fc untuk x elemen c dikurang delta, c. Karena itu f x lebih kecil sama dengan fc untuk semua x elemen c dikurang delta dan c ditambah delta sehingga f memiliki maksimum relatif di c. Dan untuk pembuktian B-nya hampir mirip dengan pembuktian A, di mana yaitu jika x elemen c dikurang delta, c, maka berdasarkan teorema nilai rata-rata terdapat suatu titik cx elemen x, c sedemikian sehingga f c dikurang fx sama dengan c dikurang x f aksen cx. Jika f aksen x lebih kecil sama dengan 0, maka kita simpulkan bahwa fx lebih besar sama dengan fc untuk x elemen c dikurang delta, c. Karena fx lebih besar sama dengan fc untuk semua x elemen c dikurang delta, c ditambah delta sehingga f memiliki minimum relatif di c. 6.2.9 contoh. A. Teorema Rolle dapat digunakan untuk perpangkatan dari suatu fungsi. Jika suatu fungsi g didefinisikan sebagai turunan dari suatu fungsi f, kemudian di antara nilai akar f ada paling tidak sebuah akar g, sehingga contoh diberikan fungsi gx didefinisikan cos x dan g diketahui sebagai turunan dari fx yang didefinisikan sin x. Dari sini didapat bahwa antara dua nilai akar dari sin x ada satu nilai akar cos x. Di sisi lain g aksen x sama dengan min sin x sama dengan fx. Maka hasil lain dari teorema Rolle mengatakan bahwa antara dua akar sebarang dari nilai cos pasti ada paling tidak satu buah akar sin. Karena itu dapat kita simpulkan akar sin dan cos saling interlace. Kesimpulan ini bukanlah hal baru bagi pembaca, tetapi ide yang sama dapat diaplikasikan pada fungsi Bessel Jn dengan orden sama dengan 0,1, 2 sampai seterusnya yang menggunakan hubungan x pangkat n jn dikali x sama dengan x pangkat n jn dikurang 1 dikali x, di mana x pangkat n dikurang 1 jn dikali x sama dengan min x pangkat n jn ditambah 1 dikali x untuk x lebih besar 0. B. Kita dapat menggunakan teorema nilai rata-rata sebagai pendekatan dalam perhitungan dalam mencari kesalahan. Sebagai contoh, misalkan kita menghitung akar dari 105. Kita gunakan teorema nilai rata-rata dengan fx didefinisikan akar x, a sama dengan 100
dan B sama dengan 105. Maka didapat akar 105 dikurang akar 100 sama dengan 5/2 akar C. Untuk 100 lebih kecil C dan lebih kecil dari 105, bila 10 lebih kecil dari akar C, lebih kecil dari akar 105 dan lebih kecil dari akar 121 sama dengan 11. Kita dapat 5/2 dikali 11 lebih kecil akar dari 105 dikurang 10 lebih kecil 5/2 dikali 10. Maka hasil yang didapat adalah 10,2272 yang lebih kecil dari akar dari 105 dan lebih kecil dari 10,2500. Hasil ini memang tidak seakurat yang diinginkan. Jelas bahwa nilai akar dari C lebih kecil dari akar dari 105 dan lebih kecil dari akar dari 121 dapat digunakan pada kesimpulan bahwa akar dari 105 lebih kecil dari 10,2500 karena akar C lebih kecil dari 10,2500. Kita dapat tentukan bahwa 0,2439 lebih kecil dari 5/2 dikali 10,2500 dan lebih kecil dari akar dari 105 dikurang 10. Perbaikan dari perhitungan yang kita dapat adalah 10,2439 lebih kecil dari akar dari 105 dan lebih kecil dari 10,2500. Selanjutnya 6.2.10 contoh. Fungsi eksponensial f(x) sama dengan f pangkat x memiliki turunan f aksen x sama dengan f pangkat x untuk semua x elemen R. Karena f aksen x lebih besar 1 untuk x lebih besar 0 dan f aksen x lebih kecil 1 untuk x lebih kecil 0. Dari hubungan ini kita buat persamaan f pangkat x lebih besar sama dengan 1 ditambah x untuk x merupakan himpunan bagian dari R. Persamaan terbentuk jika dan hanya jika x sama dengan 0. Jika x sama dengan 0, kita dapatkan persamaan yang kedua sisinya mendekati 1. Jika x lebih besar 0, kita gunakan teorema nilai rata-rata dalam fungsi f dalam interval 0,x. Kemudian untuk nilai c, di mana 0 lebih kecil dari x, kita dapat f pangkat x dikurang f pangkat 0 sama dengan f pangkat c dikali x dikurang 0. Dari f pangkat 0 sama dengan 1 dan c pangkat c lebih besar 1 berubah menjadi f pangkat x dikurang 1 lebih besar x, sehingga kita dapat c pangkat x lebih besar 1 ditambah x untuk x lebih besar 0. Ketaksamaan yang memenuhi semua x dan persamaan terbentuk jika x sama dengan 0. B. Fungsi gx sama dengan sin x memiliki turunan g aksen x sama dengan cos x untuk semua x elemen R. Nyatanya bahwa min 1 lebih kecil sama dengan cos x lebih kecil sama dengan 1 untuk semua x elemen R. Akan kita perlihatkan bahwa min x lebih kecil sama dengan sin x dan lebih kecil dari x untuk semua x lebih besar sama dengan 0. Jika kita gunakan teorema nilai rata-rata pada G dalam interval 0,1 di mana x lebih besar 0, kita akan mendapatkan sin x dikurang sin 0 sama dengan cos x dikali x dikurang 0. Untuk C antara 0 dan x dan min 1 lebih kecil sama dengan cos x dan lebih kecil sama dengan 1. Kita dapat min x lebih kecil sama dengan sin x lebih kecil sama dengan x. Persamaan terbentuk di titik x sama dengan 0. Selanjutnya C. Ketaksamaan Bernoulli. Jika A lebih besar 1, maka 1 ditambah x pangkat x lebih besar sama dengan 1 ditambah alpha x untuk semua x lebih besar min 1 dengan ketaksamaan jika dan hanya jika x sama dengan 0. Ketaksamaan ini terbentuk lebih dahulu dalam contoh 2.1.13c. Untuk bilangan bulat positif alfa menggunakan induksi matematik. Sekarang kita turunkan dengan cara yang lebih umum dipakai menggunakan teorema nilai rata-rata. Jika hx sama dengan 1 ditambah x pangkat alfa, maka h aksen x alfa dikali c 1 ditambah c pangkat alfa min 1 dikurang 1 di mana x untuk semua x lebih besar min 1. Untuk alfa yang rasional pada turunan ini bisa dilihat pada contoh 6.1.10c. Untuk bilangan irasionalnya akan dibahas pada bagian 8.3. Jika x lebih besar 0,
Kita simpulkan dari penggunaan teorema nilai rata-rata pada H dalam interval 0, X bahwa ada C di mana 0 lebih kecil C dan lebih kecil dari X, sedemikian sehingga Hx sama dengan H aksen C dikali X dikurang 0, maka kita dapat 1 ditambah X pangkat alfa dikurang 1 sama dengan alfa dikali 1 ditambah C pangkat alfa dikurang 1 X. Jika C lebih besar 0 dan A dikurang 1 lebih besar 0, didapat 1 ditambah C pangkat alfa dikurang 1 lebih besar 1. Dan dari sini didapat bahwa 1 ditambah C pangkat alfa lebih besar 1 ditambah AX ditambah alfa X jika min 1 lebih kecil X dan lebih kecil 0. Sama-sama menggunakan teorema nilai rata-rata pada interval X, 0. Maka akan menghasilkan ketaksamaan. Bila kasusnya sama dengan 0 menghasilkan kesamaan, kita simpulkan bahwa ketaksamaan ini berlaku untuk semua X yang lebih besar min 1 dengan persamaan jika dan hanya jika X sama dengan 0. Selanjutnya D. Diberikan alfa suatu bilangan bulat yang memenuhi 0 lebih kecil X lebih kecil 10 dan Gx sama dengan alfa X dikurang X pangkat alfa untuk X lebih besar sama dengan 0, kemudian G aksen X sama dengan alfa dikali 1 dikurang X pangkat alfa dikurang 1 sehingga G aksen X lebih kecil 0 untuk 0 lebih kecil X dan lebih kecil dari 1. Dan G aksen X lebih besar dari 0 untuk X lebih besar 1. Dengan syarat jika X lebih besar sama dengan 0, maka Gx lebih besar sama dengan G1 dan Gx sama dengan G1. Jika dan hanya jika X sama dengan 1, selain itu, jika X lebih besar sama dengan 0 dan 0 lebih kecil dari alfa dan lebih kecil dari 1, maka kita dapat X pangkat alfa lebih kecil sama dengan alfa X ditambah 1 dikurang alfa. Jika A lebih besar 0 dan B lebih besar 0 dan jika X sama dengan A per B dikalikan dengan B, maka kita dapatkan ketaksamaan A pangkat alfa B pangkat 1 dikurang alfa lebih kecil sama dengan alfa X ditambah 1 dikurang alfa dikali B, di mana persamaan terpenuhi jika dan hanya jika A sama dengan B. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.